Tahun 2024 Pemkab Bojonegoro targetkan 56 desa tangguh bencana. Menikmati keindahan air terjun berwarna hijau Toska di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Pemkab Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menargetkan sebanyak 56 desa di 11 kecamatan menjadi desa tangguh bencana atau Destana di tahun 2024. Pendirian Destana dilakukan untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana, yang mengetahui kerentanan serta memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten setempat terus berupaya untuk melakukan mitigasi dalam rangka mengurangi resiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kini sudah berjalan dan dilaksanakan dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana di beberapa desa di Bojonegoro yang masuk dalam peta rawan terjadi bencana, baik banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun beberapa bencana lainnya. Sejauh ini, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah membentuk sebanyak 16 desa tangguh bencana di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Laila Nuraini mengatakan, pihaknya menargetkan di tahun ini dapat terbentuk 56 desa tangguh bencana di 11 kecamatan. Hanya saja, pihak BPBD setempat pada bulan ini belum bisa melakukan pembentukan Destana lain, lantaran fasilitator yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama masih ada beberapa kegiatan. Namun pembentukan Destana akan kembali dijalankan pada bulan depan. Tujuan pembentukan Destana ini untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Selain itu, pembentukan Destana juga dapat menghasilkan data pengkajian ancaman bencana, kapasitas serta tanggapnya masyarakat dalam menghadapi bencana dan untuk mengetahui kerentanan desa. Pada kegiatan Destana, masyarakat juga dibekali pelatihan berupa pengkajian resiko bencana, baik itu mengenali bencana, memperingatkan ancaman, mengenali tanda-tanda bencana, mengenali rentanan bencana, serta memetakan wilayah yang rawan bencana. Untuk di tahun 2024, itu kita rencananya akan melaksanakan pembentukan Destana itu di 56 desa di 11 kecamatan. Sampai dengan sekarang sudah 16 desa, 3 kecamatan. Dan kami akan memulai kembali karena fasilitator yang kita kontrak itu ada kegiatan mendadak. Akhirnya nanti kita akan memulai lagi di bulan depan. Jadi kita targetnya 56 desa di 11 kecamatan akan kita selesaikan di tahun ini. Dan di tahun depan, di tahun 2025, rencananya kita juga sudah memasang 56 desa kembali di 11 kecamatan lagi itu di tahun 2025 karena kita harus menuntaskan 430 desa dalam pembentukan Destana. Tujuannya sendiri pembentukan Destana itu seperti apa sih? Pembentukan Destana itu karena bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama. Harapan dan tujuan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, desa diharapkan ke depan itu mandiri dalam menghadapi bencana, menanggulangi bencana, bahkan nanti pasca bencana pun dia bisa menghadapi secara mandiri. Nantinya desa yang terbentuk desa tangguh bencana dapat naik tingkatannya, mulai dari Pratama, Madya, hingga tingkatan utama. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.
Sementara itu gedung pabrik pakan ternak milik Pemkab Ngawi mangkrak. Pasalnya gedung yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut hingga kini belum dimanfaatkan. Seperti inilah kondisi gedung pabrik pakan ternak milik Pemkab Ngawi yang ada di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi Kota, Kabupaten Ngawi, hari Selasa. Gedung yang dibangun sejak tahun 2016 itu mangkrak dan belum pernah difungsikan. Anggaran pembangunan gedung tersebut mencapai ratusan juta rupiah, namun saat ini kondisi gedung sangat memprihatinkan. Bagian luar banyak ditumbuhi rumput liar, bahkan hingga merambat ke bagian pintu. Kondisi pintu juga mulai berkarat. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo menjelaskan, jika keberadaan gedung sedianya akan digunakan untuk produksi pakan ternak terutama sapi. Gedung itu dibangun atas inisiasi bidang peternakan yang saat itu masih tergabung dengan Dinas Pertanian. Sedianya bangunan itu untuk pengganti bangunan gedung pakan ternak yang ada di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. Namun keterbatasan anggaran dalam memindahkan peralatan dari gedung yang ada di Gemarang serta akses jalur yang tidak memungkinkan karena sempitnya lokasi masuk dan akses jembatan, maka hingga kini belum terrealisasikan dan dibiarkan mangkrak. Selain itu, faktor lain yaitu kondisi alat yang ada di Desa Gemarang juga sudah tidak bisa memungkinkan digunakan. 2016 itu pencatatan aset yang di Soko, alat pakan ternak itu yang sudah tercatat di Dinas Perikanan dan Peternakan. Kemudian dibangun gedung baru di Mencon itu kurang lebih tahun 2018. Terus mau dipindah yang di Soko itu terkendala karena waktu itu memang jalannya jembatan itu belum memenuhi syarat karena pakai alat berat itu. Terus kemudian setelah itu terkena wabah COVID itu. Nah, jadi tidak berlanjut. Baru setelah saya masuk sini tahun akhir 2023 itu memang sudah direncanakan untuk penghapusan yang di Soko karena sudah mengalami penyusutan yang di Soko untuk mesin pakan ternaknya, sehingga kalau itu dipaksakan dipindah biayanya itu lebih besar karena nanti juga akan mengalami pergantian alat-alatnya dan lebih baik nanti pengadaan baru. Nah, awal dari pabrik pakan ternak itu inisiasi dari dinas mana Pak sebelumnya? Kemungkinan Dinas Peternakan, Dinas Peternakan dulu. Jadi karena pakannya mesinnya itu pakan ternak, jadi Dinas Peternakan. Waktu masih gabung dengan pertanian. Jenis ternaknya nanti seperti apa? Prosesnya sendiri? Itu jenis ternaknya ternak sapi. Terus kemudian kambing itu bisa, itu sama. Sementara diketahui dalam pembangunan gedung pabrik pakan ternak yang ada di Desa Karangtengah Prandon itu mencapai 866 juta rupiah dari APBD tahun 2016 yang dilaksanakan oleh CV Perkasa. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa bingung hendak liburan kemana? Bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin perlu mengunjungi air terjun Putri Nglirip di Kabupaten Tuban. Eksotisme air berwarna hijau toska mampu menghipnotis pengunjung untuk berlama-lama melepas penat. Sejuk dan asrinya suasana alam di sini juga membuat tempat ini diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Seperti inilah keindahan air terjun berwarna hijau toska di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Sesuai nama daerahnya, masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan air terjun Putri Nglirip. Meski berjarak 35 km dari pusat kota, namun kawasan wisata alam ini tidak pernah sepi pengunjung. Air terjun setinggi hampir 30 meter ini memiliki banyak pesona. Di antaranya keindahan alam yang masih tetap terjaga keasriannya, lalu air jernih yang tidak pernah kering terus mengalir deras mengisi danau kecil berwarna hijau toska. Namun pengunjung dilarang mandi di bawah air terjun atau area danau.
Meski demikian, pengunjung masih dapat menikmati kesegaran air dari luberan Danau Toska yang mengalir menuju sungai. Air segar ditambah udara sejuk tanpa polusi, serta suasana alam yang asri membuat pengunjung betah berlama-lama melepas penat. Sementara eksotisme alam sekitar cocok untuk latar bersuah foto. Mana ini Bu? Belora. Ya. Ini kesini sama siapa saja Bu? Tiga aja. Keluarga aja. Bu, saya pengen kesini Bu. Ya, dari awal 2017 tiap tahun hampir kesini soalnya tewanya di sini. Pacarannya kesini ya. Bu, kesannya dengan air terjun ini gimana Bu? Bagus soalnya warnanya juga unik airnya. Airnya mah hijau. Hijau gitu ya. Bersih tempat ini. Pada libur panjang ini, air terjun Putri Ngelirip ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Rembang, Blora, hingga Brebes. Dalam sehari jumlah pengunjung mencapai 1.000 orang lebih. Pak, untuk liburan panjang ini, untuk kunjungan wisata Ngelirip gimana? Alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa, jadi antara 50-70% ya peningkatannya. Ini kira-kira berapa ini sehari ini? Per jam berapa ini? Jam 12 ini tadi sudah sekitar 500-an pengunjung ya. Ya, barusan 500. Tapi biasanya kalau liburan seperti ini di atas 1.000 lah satu pengunjung. Itu pengunjung dari mana saja? Rata-rata dari luar kota. Tadi ada Sidoarjo, ada Surabaya, Mojokerto, Jombang, terus ada juga dari Brebes juga banyak tadi rombongan dari Brebesan. Yang membedakan Ngelirip ini dengan air terjun yang lain apa enggak? Wisata air terjun Putri Ngelirip ini kan lain daripada yang lain ya. Jadi rata-rata air terjun yang lain itu kan paling ketinggiannya hanya sekian meter. Tapi kalau ini kan ketinggian 29 meter, kedalaman dalamnya 30 meter. Jadi terus ditambah dengan warna hijau toska, begitu juga dengan di puncak musim kemarau pun tidak ada habisnya, air ini tetap mengalir. Jadi beda dengan yang lain lah. Untuk menikmati eksotisme air terjun hijau Toska, pengunjung hanya dikenakan tiket cukup murah. Untuk pengunjung dewasa Rp8.000 per orang, sementara anak-anak hanya Rp3.000. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Polres Bojonegoro bekuk pelaku curanmor di 5 TKP. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang selama 2 bulan terakhir meresahkan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Pelaku diamankan polisi setelah melakukan aksinya di 5 tempat kejadian perkara. Polres Bojonegoro telah mengungkap 2 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 3 orang tersangka. Dari 3 orang tersangka tersebut, 2 orang secara bersama telah melakukan pencurian sebanyak 5 unit sepeda motor dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Sementara seorang tersangka lainnya melakukan pencurian 1 unit sepeda motor. Ketiga tersangka tersebut yaitu SP 52 tahun dan DW 30 tahun. Keduanya warga Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro yang secara bersama-sama melakukan pencurian di 5 tempat kejadian perkara. Kemudian tersangka SJ 52 tahun warga Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Setio Budi, Kelurahan Kelakon, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Perhatinto menjelaskan terkait dengan dugaan curanmor. Yang pertama tersangka atas nama SP dan DW. 2 orang tersangka ini melakukan pencurian kendaraan bermotor di 5 tempat kejadian perkara. Modus tersangka melihat sepeda motor yang kunci kontaknya menempel.
Ketika situasi sepi, tersangka langsung mengambil kendaraan tersebut. Yang ada di Bojonegoro, yang pertama tersangka atas nama SP dan DW. SP ini 52 tahun dan DW 30 tahun. Ini TKP-nya ada 5 TKP. Tersangka ini, 2 orang ini melaksanakan pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepoh, Kecamatan Tepo Baru. Yang kedua di Dusun Genjor, Kecamatan Sudiwaras. Yang ketiga Dusun Pagerwesi, Kecamatan Terucuk. Yang keempat Dusun Patoman, Kecamatan Burno. Dan yang kelima Dusun Mayangrejo, Kecamatan Kalipidu, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian curanmor yang kedua dengan tersangka inisial SJ, umur 52 tahun, alamat di Gresik. Ya, itu kasus yang terkait dengan curanmor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dan diancam dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saya berterima kasih pada jajaran Polres Bojonegoro sudah menemukan motor Vario saya yang sudah hilang. Terima kasih sekali Bapak Kapolres dan Bapak Kasat Reskrim sudah membantu melayani keluhan masyarakat yang merasa kesusahan. Senang Pak ya rasanya? Ya, senang Pak. 1 bulan. Ceritanya gimana Pak? Ya buat apa? Hilang di toko Pak. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, seorang pria sebatang kara di Kabupaten Tuban ditemukan warga tewas membusuk di dalam rumahnya. Korban yang bekerja sebagai satpam ini pertama kali ditemukan oleh kerabat korban yang curiga lantaran sejak 3 hari terakhir tidak masuk kerja. Setelah dicek di kediamannya, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Warga di Jalan Latsari 1, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Senin siang dikemparkan dengan penemuan mayat seorang pemuda sebatang kara yang kondisinya membusuk di dalam rumah. Korban diketahui bernama Badarus Syamsi, 33 tahun, seorang satpam di salah satu toko swalayan di Kabupaten Tuban. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabat korban yang curiga lantaran sejak 5 hari terakhir tidak masuk kerja. Selanjutnya, kerabat korban tersebut berusaha mencari korban dengan mengetuk pintu sambil memanggil korban. Karena tidak ada respon dan tercium bau tak sedap, akhirnya kerabat korban memanjat pagar rumah. Saat dilihat dari jendela kamar, kerabat korban bersama warga menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa di kamar rumahnya. Kejadian ini pun kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari info ini saya bacaan kan, akikoh putu saya malam minggu biasanya kalau ngirim-ngirim makanan apa-apa dicandal di pintu. Terus ini tadi kok katanya orang Samudra nyari nggak masuk udah berapa hari ngeten gitu. Terus coba ceken yang ini, ceken kiriman makanan itu masih di situ enggak, ternyata masih. Terus kemudian yang satu ponaan itu loncat karena nggak bisa dibuka. Ternyata dilihat dari jendela sudah keadaan begitu. Terus lapor polisi hanya itu. Ini tinggal sendirian? Sendirian. Keseharian korban itu Satpam Samudra situ Pak. Masih bujang ya? Kelahiran 91, 7 Juli ini besok 91. Memang yang bersangkutan ini punya riwayat sakit hipertensi. Sehari-harinya dia pengobatan rutin BPJS itu. Sementara itu, korban yang masih aktif bekerja sebagai satpam ini memiliki riwayat hipertensi. Korban diperkirakan meninggal dunia 4 hingga 5 hari yang lalu. Pasalnya, kondisi tubuh korban melepuh dan mengeluarkan bau tak sedap. Hari Senin ini dapat info yang bersangkutan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumah sendirian, tidak ada sanak famili yang menemani. Yang bersangkutan sendirian di rumah. Kemudian juga hasil dari pihak keluarga yang bersangkutan mempunyai story riwayat penyakit yaitu tensi. Dia sering mengeluh kepalanya pusing. Nah, seperti itu. Kemudian juga di TKP juga di kamar korban ditemukan ada 4 bungkus Paramek. Itu kondisinya sudah habis semua. Kondisi saat ditemukan gimana? Kondisi korban meninggal dunia ini tertelungkup
di dalam kamar. Sebagai upaya pencegahan dan antisipasi, petugas BPBD dan PMI yang datang ke lokasi kejadian mengevakuasi korban menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban untuk dilakukan visum. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, program Birukan Bojonegoro yang digagas oleh Polres Bojonegoro berhasil menekan penurunan angka kriminal dan angka kecelakaan di kabupaten setempat. Pada 2024 berjalan ini, angka laka lantas di Bojonegoro turun 300%, sedangkan kejahatan turun 42,1%. Dalam rangka menjaga Kamtibmas di Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro terus berupaya memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat. Melalui program Birukan Bojonegoro, tercatat dapat menurunkan angka laka lantas dan kriminalitas di Kabupaten Bojonegoro. Dari data yang dihimpun, ANEF situasi Kamtibmas jumlah kejahatan periode Januari hingga Juni 2024 sebanyak 148 perkara. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 77 perkara atau 34,22% dibandingkan tahun 2023 lalu. Sedangkan kriminalitas baik gesekan atau perkelahian mengalami penurunan. Dari sebelumnya pada bulan Maret sebanyak 5 perkara, kemudian bulan April 2 perkara. Selanjutnya pada bulan Mei hingga Juni turun 100% atau tidak ada kejadian sama sekali. Sementara untuk laka lantas juga turut mengalami penurunan, di mana per Januari hingga Juni 2024, angka kecelakaan di Bojonegoro mencapai 103 kejadian, di mana per Januari hingga Juni 2024, angka kecelakaan di Bojonegoro mencapai 103 kejadian, turun dibanding tahun 2023 sebanyak 401 kejadian. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan, Birukan Bojonegoro yang dilaunchingkan pada Hari Bayangkara ke-78 bertujuan untuk proaktif pendekatan kepada masyarakat melalui kendaraan patroli yang berjalan selama 1 kali 24 jam. Mario menambahkan hal itu dilakukannya untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat, terutama dalam hal menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat. Di Hari Bayangkara ini 1 Juli 2024 dengan program yang sudah kita lakukan oleh Polres Bojonegoro, salah satunya adalah Birukan Bojonegoro. Alhamdulillah kejahatan maupun laka lantas jika sudah kita ANEF dari Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023, jika dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juni 2024, untuk laka lantas itu menurun 300 lebih, di mana 300% lebih, di mana untuk laka lantas pada Januari sampai dengan Juni 2023 itu sejumlah 504 kasus, sedangkan dari Januari sampai dengan Juni 2024 itu sejumlah 103 kasus. Sedangkan untuk perkara kejahatan itu menurun sejumlah 42,1%, sedangkan untuk perkelahian pelajar menurun sebanyak 80%. Ini semua dengan program Birukan Bojonegoro yang sudah di launching tadi pada saat 1 Juli tadi, pada saat tasakuran. Kami bertujuan pendekatan lebih proaktif kepada masyarakat melalui kendaraan patroli yang selalu berjalan selama 1 kali 24 jam dengan tujuan agar masyarakat merasakan kehadiran Polri dan mengurangi keinginan niat dari para penjahat untuk melakukan tindakan kejahatan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Informasi mengenai mangsa binatang ternak 151 ular dievakuasi Damkar Tuban akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami.
Pemukiman warga Kabupaten Tuban kembali diteror sejumlah ular berukuran besar. Sebuah ular jenis piton sepanjang 4 meter masuk ke pekarangan rumah dan bersembunyi di dekat kolam ikan. Proses penangkapan berlangsung menegangkan, hewan melilit itu terus berontak dan berusaha melawan sehingga menyulitkan petugas. Seekor ular jenis piton sepanjang 4 meter masuk ke pekarangan rumah dan bersembunyi di dekat kolam ikan milik Abu Naim, warga desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Minggu sore. Saat hendak dievakuasi, hewan melata ini berusaha melawan dan melilit tangan petugas. Namun setelah beberapa menit beradu tenaga, petugas berhasil menenangkan ular tersebut. Karena dapat membahayakan anak-anak, akhirnya petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular besar tersebut dengan memasukkannya ke dalam karung, untuk kemudian dibawa ke kantor dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji, kemunculan ular besar di pemukiman warga ini cukup meresahkan warga. Tak hanya terlihat lewat, ular juga kerap menyatroni kandang ternak dan rumah-rumah warga. Bahkan sejumlah hewan ternak dilaporkan hilang, seperti ayam dan unggas. Terhitung sejak awal bulan Januari 2024 hingga kini, sudah ada sedikitnya 151 ular jenis piton dan kobra berhasil ditangkap petugas Damkar Tuban. Ya, kemarin kami mendapat laporan dari warga Panyuran bahwa di kolam renangnya ada ular jenis piton. Mendapati laporan tersebut, kami bergegas ke lokasi dan teman-teman berhasil dalam waktu cepat mengevakuasi ular tersebut. Itu ukuran berapa dan sekitar panjangnya 3 meter lebih, 3,5. Itu posisinya tepat berada di mana ularnya? Iya, posisinya mau masuk kolam. Jadi sebelum masuk kolam, jadi ketangkapnya di luar kolam, mau masuk ke dalam kolam. Dan dalam 1 bulan terakhir ini, dalam per Januari ini sudah berapa ular yang diamankan? Sampai hari ini kami sudah berhasil mengevakuasi sejumlah 151 ular jenis piton dan kobra. Tapi paling banyak di ular pitonnya. Itu jenis piton kan ya? Piton. Terus itu sekarang diapakan dengan ular-ular? Sekarang ditaruh di kandang. Di kandang Mako Damkar. Untuk rencananya? Rencananya nanti tetap kita akan koordinasi sama BKSDA, kemudian juga kita menjalin komunikasi sama perhutani terkait dengan untuk mengembalikan ke habitatnya biar ekosistem di hutan, ekosistem di lahan-lahan tertentu ini bisa terjaga. Untuk sementara puluhan ular yang tertangkap dikarantina dalam sangkar besar di kantor Damkar Kabupaten Tuban. Ular tersebut rencananya akan dilepaskan kembali secara bertahap ke habitatnya di kawasan hutan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu tanggul dam Sungai Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi ambrol. Ambrolnya tanggul dam itu akibat tak mampu menahan derasnya air banjir kiriman dari pegunungan setempat. Salah satu tiang listrik juga roboh akibat ambrolnya tanggul dam itu. Dalam video warga memperlihatkan tanggul dam sungai di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi jebol setelah tak kuat menahan derasnya air banjir kiriman dari pegunungan setempat pada Jumat 28 Juni kemarin. Derasnya banjir juga mengakibatkan tebing tanggul sepanjang 20 meter lebih di dekat tanggul longsor ke sungai. Nampak longsor disertai dengan pohon tumbang. Tak hanya pohon, tiang listrik pun ikut roboh ke sungai. Akibat kejadian itu, ratusan hektar lebih sawah petani di 4 desa di kecamatan itu terancam kekurangan air. Selain itu juga jika musim penghujan datang, warga di sekitar dam khawatir akan terjadinya banjir. Perangkat Desa Kedung Putri Sukiman menjelaskan, ambrolnya tanggul di dam tersebut karena tergerus banjir kiriman yang terjadi Jumat lalu. Awalnya sudah mulai terjadi kerusakan, selanjutnya dilakukan perbaikan oleh masyarakat dan pihak desa. Namun tanggul sementara yang dibuat dari batu bronjong dan tumpukan karung pasir itu tidak bertahan lama dan kembali jebol saat diterjang banjir. Ya hujan, pertamanya banjir, setelah banjir demi sedikit tidak segera teratasi, akhirnya sudah jebol, banjirnya makin terus, ya sudah sampai panjang sekitar sini kita ada 15 meter itu. Setelah 15 meter itu belum teratasi, ya airnya makin deras lah. Terus akhirnya karena ini bendungan untuk pengairan pertanian tidak bisa. Lah terus ada banjir sebetulnya kecil kok.
kecil, belum besar kecil, karena banjir itu bisa meloberi, mengebaki bendungan ini. Ya sudah, akhirnya jebol. Yang jebol yang bagian sebelah barat Bronjong itu. Pak, ada 5 meteran itu. 50 apa meter? Dan totalnya menjadi 50 meter. Total yang longsor ada berapa, Pak? Total 50 meter. Tapi ya? Pertamanya itu yang kecil itu ya 5 meteran, akhirnya makin meluas loh. Kalau kedalaman berapa? 5 meter, tingginya berapa yang longsor? Tingginya ada 4 meter, 5 meter? Ya ada 5 meter ada itu. Ada 5 meter. Ya dampaknya kalau tidak diperbaiki, satu, longsor otomatis tanah itu karena tidak bisa ke sana, akhirnya masuknya ke sini. Makin tidak diperbaiki, banjir besar, ya sudah masyarakat yang kena. Saat ini masyarakat hanya bisa berharap kepada pemerintah segera ada perbaikan tanggul dam yang ambrol sebelum memasuki musim penghujan. Karena jika tidak segera diperbaiki, ambrolnya tanggul bisa lebih parah lagi. Selain itu, petani tidak dapat memenuhi pasokan air serta khawatir terjadinya bencana banjir. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Ngawi melakukan pengawasan melekat dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada 2024. Bawaslu juga melakukan pemetaan kerawanan terutama wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain. Bawaslu Kabupaten Ngawi memastikan melakukan pengawasan melekat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dalam Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menjelaskan, selain pengawasan melekat juga dilakukan pengawasan dengan uji petik, yakni melakukan sampling pengecekan terhadap rumah pemilik yang sudah dilakukan coklit. Menurutnya dalam pemetaan kerawanan pelaksanaan coklit saat ini sebatas kerawanan karena faktor atau letak geografis calon pemilih yang cenderung ada di wilayah perbukitan. Selain itu juga kerawanan terhadap daerah perbatasan dengan kabupaten lain, sehingga diperlukan ketelitian oleh petugas Pantarlih dan pengawas baik yang ada di tingkat kecamatan serta di desa dan kelurahan. Yohanes juga menambahkan, diharapkan petugas Bawaslu yang di lapangan terus mengawal terhadap pelaksanaan coklit hingga batas akhir nanti di tanggal 24 Juli mendatang. Bawaslu dan jajaran akan melakukan pengawasan atas proses coklit atau mutarlih di setiap wilayah masing-masing. Kalau hasil pemetaan sementara ada nggak beberapa daerah rawan yang secara geografis maupun rawan secara nanti waktu pelaksanaan coklit, Pak? Ya, untuk pelaksanaan coklit untuk kerawanan daerah mungkin yang kami bisa simpulkan sementara ini adalah terkait kondisi geografis, karena di beberapa daerah Ngawi ada yang berbatasan dengan kabupaten lain yang pastinya nanti akan diperlukan ketelitian dari petugas Pantarlih di lapangan. Untuk metode sendiri nanti seperti apa? Untuk metode pengawasan yang akan kami gunakan, pertama adalah pengawasan melekat. Jadi jajaran Bawaslu di setiap tingkatan nanti akan melakukan pengawasan melekat kepada petugas Pantarlih dengan mendampingi atau mengikuti petugas Pantarlih dari rumah ke rumah. Selain itu juga menghimbau bagi petugas dalam melaksanakan coklit bagi warga difabel maupun masyarakat rentan diharapkan disesuaikan dengan data di lapangan. Yohanes juga meminta pengawas lapangan untuk mendata jumlah pemilih difabel dan pemilih potensial. Ini sebagai upaya menjamin hak pilih mereka tetap tercatat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.